Oke, dengan ini kita akan memulai sesi tanya jawab. Samanera, saya udah ada satu pertanyaan dari chat box. Saya langsung saja ya, tanyakan ya. Ya. Ini pertanyaan dari Andi dari New York, Samanera. Kalau semua orang mencari atau berteman dengan bijaksana, bagaimana dengan orang yang tidak bijaksana? Maka tidak akan bisa berkembang kebijaksanaannya karena tidak ada teman yang karena tidak ada yang mau berteman dengan yang tidak bijaksana. Iya. Hmm. Terima Baik. kasih. Sebenarnya kita melihat ya di lapangan itu orang yang memiliki karakter dan kepribadian yang sama itu selalu berkumpul sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi orang yang bijaksana pasti akan cocok ketika mereka berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana pula. Sebaliknya orang yang tidak bijaksana, yang moralitasnya tidak baik, yang pemikirannya tidak baik, itu lebih cocok ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana pula. Jadi seringkali bukan orang yang bijaksananya yang menghindari, tetapi orang yang tidak bijaksana yang tidak mau bergaul dengan orang yang bijaksana. Jadi orang-orang yang tidak bijaksana itu lebih menghindar dari orang-orang yang bijaksana karena dianggap itu tidak sesuai. Lantas bagaimana? Sebenarnya ya, itu tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali orang yang tidak bijaksana, mereka tidak mau mendekat orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana merasa tidak perlu karena orang yang tidak bijaksana itu tidak membutuhkan nasihatnya. Justru orang yang tidak bijaksana itu ketika diberikan nasihat, itu akan membuat dirinya menjadi agresif, merasa direndahkan atau sebagaimana. Atau gimana begitu. Jadi orang yang tidak bijaksana biasanya tidak mau menerima nasihat dari orang yang bijaksana. Karena itu bertentangan dengan pemikirannya, bertentangan dengan sikapnya. Lantas bagaimana supaya orang yang bijaksana ini bisa memberikan nasihat kepada orang yang tidak bijaksana? Biasanya dipertemukan. Tetapi juga harus ada kesadaran bagi orang-orang yang tidak bijaksana supaya mereka ini mau mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang bijaksana. Jadi begitu. Tergantung dari orang yang tidak bijaksananya, apakah mereka itu mau mendengar nasihat dari orang yang bijaksana. Sebenarnya kalau orang yang bijaksana itu tetap bisa memberikan nasihat kepada siapapun, tetap bisa bergaul dengan orang yang tidak bijaksana sekalipun. Tetapi mereka bisa membentengi diri mereka supaya tidak ikut-ikutan seperti mereka. Begitu ya. Samanera, saya mau menindaklanjuti pertanyaan tadi. Kalau orang yang terlahir di tempat yang tidak menguntungkan, bagaimana Samanera? Misalnya tidak mengenal Buddha Dhamma, atau keluarga yang berantakan, yang tidak bagus, atau even di negara yang perang, atau yang di keluarga misalnya drug dealer, itu jadi terima nasib aja Samanera. Tidak. Seseorang itu dilahirkan karena karmanya masing-masing. Dan salah satu kenapa orang tersebut tidak bisa mengenal Dhamma, karena karmanya tidak mendukung untuk mengenal Dhamma. Jadi itu salah satu kekurangan yang ia miliki. Bahkan sekalipun ia tinggal di lingkungan yang mengenal Dhamma, kalau karma baiknya tidak mencukupi, maka orang tersebut juga tidak bisa tertarik dengan agama ini. Tidak bisa tertarik dengan Dhamma ini. Lantas bagaimana supaya orang tersebut bisa menerima kita? Supaya bisa memahami Dhamma juga, itu sangat tidak mudah. Karena orang yang seperti itu biasanya tidak mau mendengarkan ajaran dari orang lain. Dan orang misalnya yang terlahir di negara yang tidak ada agama Buddha, itu biasanya juga memiliki kesulitan untuk mengakses Dhamma. Bahkan tidak mungkin atau tidak muncul ada pandangan bahwa ternyata itu ada ajaran Buddha itu benar loh, baik, itu tidak akan muncul. Karena orang yang seperti itu biasanya tidak berpikir jauh seperti itu. Jadi kelahiran itu juga menentukan apa yang seseorang akan lakukan. Seseorang itu terlahir di
keluarga yang bukan Buddhis, itu juga karena karmanya masa lalu. Dan seseorang yang mungkin sudah terlahir di keluarga Buddhis tapi belum bisa memahami Dhamma juga disebabkan karena karmanya tidak kuat. Tetapi ini tidak hanya sekadar karma masa lalu saja, karena ada faktor-faktor lain juga yang mendukung. Kalau ada usaha, itu juga bisa diperbaiki. Jadi orang yang tadinya tidak mengenal Dhamma, setelah mau mempelajari Dhamma, maka akan ada ketertarikan juga. Jadi itu tergantung dari orangnya ya. Begitu. Bisa diterima? Misal, tapi di lingkungannya sendiri sama Nera dia nggak ada yang ngajarin, misalnya keluarganya juga bukan keluarga Buddhis, di negaranya itu tidak ada agama Buddha atau di lingkungan sekitarnya. Jadi memang hanya semata-mata ya karena karmanya ya sama Nera, tidak Iya. bisa apa-apa ya. Iya. Karena sekalipun kita berusaha untuk memperkenalkan Dhamma ini kepada mereka, itu tidak dibutuhkan oleh mereka. Mereka menolaknya. Ya, jadi kelahiran sebagai umat Buddha ini juga salah satu karma baik yang luar biasa. Karena sudah terlahir sebagai manusia saja sudah sangat jarang, sangat luar biasa sekali kita bisa terlahir sebagai manusia. Terlebih lagi kalau kita masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, masih memiliki kesempatan untuk mempelajari Dhamma dan juga mempraktikkan Dhamma, maka ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita. Dan itu dikatakan oleh Sang Buddha bahwa munculnya seorang Buddha itu sangat jarang. Dan sekalipun muncul, itu mendengarkan ajaran Buddha, yang ajaran sejati itu juga sangat jarang. Karena hanya beberapa orang saja yang memiliki karma baik, sehingga bisa berkesempatan untuk mengenal. Ada hubungan karma. Karena tidak semua orang itu mau mempelajari Dhamma kalau tidak ada keterkaitan dengan karma masa lalu. Seperti misalnya di zaman Sang Buddha. Ada penjaga babi. Tinggalnya di dekat dengan wihara yang Sang Buddha tinggali. Tapi tidak pernah mendengarkan ajaran Sang Buddha. Jadi sesuatu yang seperti itu, yang berkaitan dengan karma masa lalu, kita tidak bisa mengubahnya. Apalagi itu kan karma mereka. Karma mereka, jadi mereka sendiri yang harus mempertanggungjawabkannya. Apa yang kita lakukan, kalau bisa ya, kita berusaha yang terbaik untuk memperkenalkan kebaikan. Tetapi bukan untuk menjadikan mereka menjadi umat Buddha. Karena itu akan ditolak oleh mereka. Dan itu juga tidak bijaksana. Begitu. Anumodana sama Nera. Ya. Anumodana. Jawabannya jelas sekali sama Nera. Terima kasih. Dan saya bisa relate sama itu ya. Kayaknya dari kecil sampai SMA dididik secara Katolik gitu. Cuman karena penasaran aja gitu. Pengen belajar agama Buddha. Akhirnya kecantol. Selamat pagi sama Nera. Nama saya Indra. Saya ada pertanyaan. Tadi sama Nera sempat menyinggung perbedaan kebahagiaan dan kesenangan. Bisa tolong dijelaskan lebih dalam perbedaan dari kebahagiaan dan kesenangan itu, karena kita itu gampang sekali untuk campur aduk gitu antara kebahagiaan dan kesenangan. Ya, terima kasih. Saya akan mendengarkan lewat YouTube. Terima kasih. Ya, saya katakan, kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda. Kesenangan sifatnya adalah bergantung pada sesuatu yang di luar. Kita menjadi senang karena kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi kebahagiaan adalah sesuatu yang tidak bergantung pada apapun. Karena kebahagiaan adalah reaksi pikiran kita. Reaksi yang positif terhadap apa yang terjadi membuat kita menjadi bahagia. Sekalipun yang terjadi itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau kita masih bisa melihat sisi positifnya, maka kita tetap akan bisa bahagia. Berbeda dengan kesenangan. Kalau kesenangan itu selalu bergantung pada objek luar. Dan ketika objek tersebut berubah, maka kesenangan berakhir. Dan kesenangan itu sifatnya hanya sementara sekali. Biasanya dari kesenangan itu muncul penderitaan yang lebih besar. Muncul penderitaan yang lebih dalam. Misalnya, Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki
handphone baru. Senang tidak? Ya pasti senang, karena handphonenya kan baru kan. Apakah itu nanti bisa bertahan lama? 1 minggu, 2 minggu, sudah mulai bosan. Karena dari kesenangan itu tidak bisa menerima segala kekurangannya. Dan misalnya nanti kalau misalnya handphone itu rusak, Bapak Ibu Saudara menjadi sangat menderita. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian tidak terlukai sama sekali. Tidak dibuat lecet sama sekali. Tetapi kenapa Bapak Ibu Saudara bisa menjadi menderita? Karena kebahagiaan atau kesenangan yang Bapak Ibu rasakan itu bergantung pada objek tersebut. Jadi ketika objek tersebut hilang, tidak bisa dipercaya, hancur, ya kesenangan lenyap. Berbeda dengan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu, kita bukan hanya menerima sesuatu yang menyenangkan saja. Bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan pun kita terima. Seperti kalau ibu bapak saudara sekalian menentukan pilihan hidup. Kalau bapak ibu saudara sekalian menentukan pilihan hidup, itu bukan hanya sesuatu yang disenangi saja. Tetapi kekurangannya juga harus Anda terima. Demikian juga kebahagiaan. Kebahagiaan itu kita menerima segala sesuatu bukan karena itu menyenangkan saja. Tetapi karena kita bisa melihat sesuatu yang positif dari sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun. Maka ciri dari kebahagiaan adalah penerimaan, pemahaman. Sementara kesenangan bergantung, keterikatan. Ya, begitu. Diterima? Sudah terima ya? Bisa, Indra? Oh, maaf sama Nera, ada follow up question. Terima kasih sama Nera. Soalnya dia ituin YouTube live juga sekarang sama Nera. Oh Jadi ya. mesti kontrol gitu. Saya ada follow up pertanyaannya. Kadang-kadang kita Buddhis ya, kalau ada masalah lebih kepada, kalau misalnya masalahnya susah, kita bilang udah pasrah aja lah supaya kita senang gitu, supaya kita berbahagia gitu. Nah, itu bagaimana dengan pandangan itu? Terima kasih. Ya. Kita menerima segala sesuatu yang terjadi itu bukan karena pasrah, tetapi karena kebijaksanaan. Memang sifatnya begitu. Sifat dari segala sesuatu yang terkondisi itu sudah selayaknya mengalami perubahan. Maka seberapapun keras kita memperjuangkannya untuk merubah itu yang membuat kita akan menjadi tambah menderita. Maka supaya kita tetap tidak menderita karenanya, kita harus bisa memahami sifat dari segala sesuatu itu. Jadi bukan berarti kita cuek, kemudian pasrah, ini biarlah. Tidak seperti itu. Tetapi kita menerima itu karena kebijaksanaan, karena pemahaman bahwa segala sesuatu itu memang sifatnya begitu. Jadi ada kebijaksanaan di dalam. Kalau pasrah itu kita tidak memiliki kebijaksanaan. Kita pasrah karena kita merasa tidak mampu. Kalau kita menerima, itu karena kita memiliki kebijaksanaan. Karena kita memiliki pengetahuan bahwa kalau kita misalnya berusaha untuk memperjuangkan perubahan itu supaya tidak berubah, apakah itu mungkin? Kan tidak mungkin. Jadi sesuatu yang tidak mungkin itu harus kita terima, harus kita hadapi dengan cara yang bijak. Jadi menerima berbeda dengan pasrah. Karena menerima selalu disertai dengan kebijaksanaan, tapi kalau pasrah tidak disertai dengan kebijaksanaan. Gitu.